Ketua Komnas HAM periode 2007 hingga 2012, Ifdal Kasim, menilai revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai langkah adaptif yang penting. Revisi ini, menurut Ifdal, bertujuan menyesuaikan Komnas HAM dengan perkembangan masyarakat dan tantangan baru yang muncul. Ia menekankan, revisi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan lembaga pengawas HAM tersebut. Ifdal menjelaskan, secara ketatanegaraan, Komnas HAM merupakan State Auxiliary Body, atau lembaga penunjang negara yang independen. Fungsi utama Komnas HAM adalah mengawasi pelaksanaan HAM, mengkritisi kebijakan pemerintah, melakukan investigasi ketika terjadi pelanggaran, serta memantau situasi HAM di tingkat nasional. Kehadiran Kementerian HAM, menurut Ifdal, akan membantu memastikan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti secara sistematis. Fungsi investigasi Komnas HAM juga diperkuat melalui revisi ini. Pengaduan yang masuk akan menjadi sarana awal untuk investigasi, namun bukan menggantikan fungsi utama Komnas HAM, yang tetap fokus pada pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM. Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, menjelaskan sejumlah poin penguatan Komnas HAM dalam rancangan revisi UU HAM. Salah satunya adalah pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan, pemanggilan paksa, penuntutan, serta memberikan amicus atau pertimbangan hukum di pengadilan. Pigai menegaskan, kewenangan ini akan membuat Komnas HAM mampu bertindak lebih efektif dalam menangani dugaan pelanggaran HAM, sehingga tidak hanya menerima laporan dan melakukan pemantauan, tetapi juga menindaklanjuti secara hukum. Pigai menambahkan, posisi Komnas HAM saat ini masih terbatas pada 3 fungsi utama, menerima pengaduan, pemantauan, dan penyelidikan. Dengan revisi UU HAM, lembaga ini akan memiliki wewenang tambahan, termasuk penyidik ad hoc yang menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, serta kemampuan untuk memanggil pihak-pihak terkait secara paksa. Ifdal menekankan, revisi UU HAM ini memperkuat Komnas HAM tanpa mengurangi independensinya. Lembaga ini tetap berperan sebagai pengawas utama pelaksanaan HAM, sementara Kementerian HAM bertugas memastikan rekomendasi Komnas benar-benar dijalankan. Revisi ini juga bertujuan memberi jawaban terhadap masalah-masalah baru yang tidak tercakup dalam undang-undang sebelumnya, sehingga Komnas HAM dapat bekerja lebih optimal dalam melindungi hak asasi seluruh warga negara. Dengan kewenangan yang diperluas, Komnas HAM diharapkan mampu melakukan investigasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh, menindaklanjuti laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat, sekaligus meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia secara keseluruhan. JL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.